itu merupakan koefisien dari X kuadrat dan D itu koefisien dari X, sedangkan C itu adalah konstan. Contoh dari bentuk persamaan kuadrat adalah X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, atau X kuadrat min 9 sama dengan 0, atau X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Apakah X plus 3 ini merupakan bentuk persamaan kuadrat? Jelas salah. Kenapa? Karena di sini X-nya berpangkat 1. Sedangkan kalau persamaan kuadrat per pangkatnya itu adalah 2. Nah, dari persamaan pertama kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai A atau koefisien dari X kuadratnya bernilai 1, B atau koefisien dari X-nya bernilai min 5 dan C-nya bernilai 6. Sedangkan dari persamaan kedua kita tahu bahwa koefisien dari X kuadrat atau nilai A-nya itu adalah 1, koefisien dari X atau nilai B adalah 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada nilai X. Selanjutnya yang disebut dengan C adalah min 9, karena di sini konstantanya min 9. Sementara untuk persamaan ketiga, A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 3 dan C-nya adalah 0 karena di sini tidak memiliki konstan. Nah, persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar. Dalam persamaan kuadrat dia mempunyai akar-akar yaitu X1 dan X2. Ini disebut dengan akar-akar. Bagaimana cara mencari akar-akarnya? Ada dengan cara 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus A, B, C. Ini adalah cara bagaimana cara mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang pertama, memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Sebenarnya cara memfaktorkan itu mudah asal kita mengerti tentang perkalian. Ketika kita mempunyai suatu persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu, identifikasi dulu nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. Setelah itu, nanti kita harus isi P dan Q. P dan Q ini apa? Adalah suatu angka di mana ketika P dikali Q itu jawabannya harus C, konstantanya. Dan ketika P ditambah Q itu jawabannya harus B. B itu adalah koefisien dari X. Setelah ini baru kita identifikasi bahwa X plus P itu sama dengan 0 atau X plus Q itu sama dengan 0. Sehingga kita akan tahu bahwa X1 nya sama dengan min P atau X2 nya sama dengan min Q. Nah, kita lanjut langsung ke contoh. Contohnya, ada suatu persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Dari sini kita identifikasi dulu bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 6. Dari sini kita langsung membuat dalam kurung X dan X. Kita harus mencari P dan Q.
Bagaimana caranya? Caranya ini. Jika dikalikan, jawabannya harus C, yaitu 6. Jika ditambah, jawabannya harus B, yaitu min 5. Ini adalah rumus yang wajib dipahami di memfaktorkan. Kita harus cari angka. Ketika dikalikan 6, angka berapa yang dikalikan itu 6? Yang pertama, 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Selanjutnya, kita harus mencari juga angka yang jika ditambahkan hasilnya min 5. Coba kita masukkan 1 kali 6. 1 dengan 6. Kalau 1 kali 6 sama dengan 6, ketika 1 tambah 6 sama dengan 7, otomatis salah satunya harus ada yang negatif. Kita coba, ketika di sini D itu bernilai negatif, maka otomatis angka terbesar itu bernilai negatif. Coba kita masukkan. Kita ambil 1 dengan min 6. 1 kali min 6, ya min 6. Sedangkan dia pengennya 6 positif. Tapi ketika 1 tambah min 6, jawabannya min 5 benar. Tapi tidak memenuhi syarat keduanya. Makanya untuk 1 dan min 6 itu gugur. Kita harus menggunakan angka yang lain. Sekarang kita menggunakan angka 2 kali 3. Ketika kita masukkan 2 kali 3, 2 kali 3, jawabannya itu benar, positif 6. Tapi ketika kita jumlahkan 2 tambah 3, ternyata jawabannya 5, sedangkan dia ini min 5. Otomatis kita harus mencari cara bagaimana agar bisa memenuhi, yaitu menggunakan min. Karena di sini positif dan sini negatif nilainya, otomatis ketika di sini positif, maka jawabannya kalau tidak keduanya positif, berarti keduanya negatif. Kita coba min 2 kali min 3 sama dengan 6 dan min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. Otomatis angka ini sudah memenuhi. Makanya kita langsung masukkan min 2 dengan min 3. Berarti P-nya min 2 dan I-nya min 3. Setelah itu gimana? Setelah itu kita tahu bahwa min 2, X min 2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2-nya pindah luas, jadi min 2-nya pindah luas jadi 2. Atau X min 3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 3-nya pindah luas menjadi 3. Maka kita dapat bahwa X1 2 atau X2 sama dengan 3. Ini adalah angka dari X² min 5X plus 6.